Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana biulumil ulama wa anqadana biha min zumratil bahaim wal agma ila darajatil huda wal iman billadzi khalaqal arda was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-a'izza al-kurama, amma ba'd. Al-mukarramun, para masyayikh, para al-ulama al-mutabakhirun fi ulumin syatta, keluarga besar Pondok Pesantren Grapya, wabil khusus guru kaula, orang tua kaula, sekaligus juga sahabat kaula, Bapak Kiai Haji Al-Habib Atabik Ali. Saya sebut beliau dengan sebutan Habib karena nasabnya Mbah Maksum itu ke atas terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang khol tahun berapa saya urutkan semuanya itu. Gus Gofur jangan-jangan dereng apal. Yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko SIP, yang tadi beliau sudah menyampaikan sudah bisa masuk Ka'bah dan juga sudah masuk Al-Hujrah Asy-Syarifah dalam ibun Kanjeng Nabi. Cuman beliau lupa bayar karcisnya belum lunas. Biar Pak Wamenak nanti, oh yang dapat karcis malah Wamenak ini. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama, Khirij, alumni dari IPNU, Bapak Kiai Haji Zainud Tauhid Sa'di. Saya hafal betul nama ini karena beliau ini punya mobil Accord warna hitam dulu, nomornya ZT, B1ZT, ternyata Zainud Tauhid. Tapi mobilnya itu barokah karena setiap Mbah Kiai Haji Maimun Zubair ke Jakarta dipakai untuk mengantar beliau. Makanya beliau sekarang jadi Wamenak. Jadi Wamenaknya ini bukan karena beliau, kayak saya jadi dubes bukan karena saya, tapi karena saya ketika umur 4 tahun berkesempatan untuk musafahah salaman dengan Kiai Maksum Lasem. Karena simbol saya tadi diceritakan oleh Gus Gofur, mak saya dengan ibunya uminya Gus Gofur ini nasibnya sama-sama menjadi khodimahnya Mbah Maksum, tukang gawe kewedang Mbah Maksum. Jadi sejak umur dini 4 tahun kami sudah diajari tentang antropologi pesantren dan sosiologi pesantren. Artinya kamu boleh menjadi siapa saja, tapi jangan jauh dari kiai dan ulama. Yang saya hormati Bapak Danrem Pamungkas atau yang mewakili Bapak Kapolda, Bapak Gubernur DIY atau yang mewakili, dan semua para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah,
mas-mas, yuyu dan kangkang. Jadi ada yuyu dan kangkang. Saya harus bawa aqua sendiri karena tadi nggak ada aqua. Banget tergerap ya. Saya di sini bukan karena saya duriah ngerabia, tapi ada asyawahid at-tarikhiyah, ada fakta-fakta sejarah yang mendekatkan keluarga kami dengan keluarga ngerabia. Termasuk hari ini saya ketemu dengan Kiai Haji Syekh Bahauddin As-Saidani An-Naksabandi. Gus Bahak, kupluke modelnya ini terus. Ya, gua khas itu, kelambine putih, tur tukune nang pasar Kragan. Kalau putihnya dubes kan produk enggak ya Pak, kan gitu. Ketemu Gus Gofur, ada banyak guru besar kita, ada Bunyai Ida, ada Bapak Profesor Hamam, ada Bu Nafis. Bu Nafis ini dulu waktu kecil yang ngomong emak saya. Kalau ngompol yang nyebokin emak saya. Sayangnya saya tidak ditakdirkan menjadi salah satu menantu ngerabia. Ya. Sebenarnya kecewa banget itu. Masuk ditawani karo Kang Puat, tak ora ditawani kan gitu kan. Tawake karo Pak Nuruddin, padahal aku ya gelem kan gitu. Ini saya ngomong bukan sebagai seorang dubes, sebagai anak dari seorang khotimah yang pernah ikut kepada Mbah Maksum. Mbah Maksum itu adalah abahnya Kiai Haji Ali Maksum. Jadi saya sebagai seorang santri, karena kalau dubes kalau ngomong nggak boleh cengengesan. Ngomongnya harus agak menelan, agak galak-galak dikit lah, jaim gitu. Padahal kita itu kan nggak bisa. Saya menjadi dubes hanya cukup 2 ilmu. Ilmu tajwid, kapan saya harus idhar, ngomong keras, sekeras-kerasnya kami dalam nahnu alal haq, kamilah yang benar. Kapan kami harus ikhfa, ngomong rodok ngeles mutar-muter ikhfa. Kapan harus ikhlas bertemu dalam satu titik meskipun kita berbeda di 99 titik. Dan kapan kami harus idgham ketika kami harus menyatu antara Saudi dan Indonesia dalam sebuah al-a'mal al-mushtarakah, sebuah kerja bersama. Termasuk tadi Pak Muldoko sama Pak Jokowi ke Saudi, kita lakukan sebuah yang kita sebut dengan Sinur Maktum, itu operasi yang sangat rahasia. Hadirin yang saya hormati, saya nggak bisa nyebut semuanya ini karena kalau saya sebut bisa jam 2. Lagi pula Gus Gofur ini, Gus Gofur sama saya itu sama-sama anak pembantunya Mbah Maksum. Gawe teh liwet di situ. Tapi juga banyak juga itu yang saudara-saudaranya Mbah Maksum yang ngejar-ngejar mak saya, maknya Gus Gofur itu banyak juga waktu itu. Karena mak saya waktu itu jadi, kata Gus Zaim, kepala keamanan. Jadi memang galak. Makanya kalau anaknya galak itu ya keturunannya keturunan galak. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, para as-sanatir al-a'izzah, santri-santri yang saya cintai, santri yang saya banggakan, hari ini, malam ini, meskipun saya tertawa, tapi perasaan saya hari ini amat sangat sedih sekali. Sedih karena hal pada tahun ini berbeda dengan yang sebelumnya. Karena setiap hal saya diminta oleh Kiai Haji Atabik Ali
guru saya, satu-satunya kiai yang estetikanya tinggi, ilmu keindahannya tinggi. Karena ketika ke Damaskus di Syria, lihat pasar Hamidiyah itu Pak B tahu mana yang cantik, mana yang enggak. Gitu, kayak Atabi Ali, estetikanya tinggi. Kalah Fadoli, kalah. Saya punya kenalan indah di Ngerapia ini. Semua santri Ngerapia kalau mata kuliah saya dapat A, meskipun nggak ngerjakan soal. Jadi lembar jawaban di atas tulis Bismillahirrahmanirrahim, di bawahnya tulisi aku Fadoli Ngerapia. Dapat A. Karena yang saya lihat adalah al-ibrah bil wasail ya. Saya melihat tahajudnya, ngapalin alfiyahnya, ngapalin syair-syairnya kepada Mbah Ali. Tahun ini hal tersedih yang pernah saya rasakan. Sebenarnya setiap hal di depan kita ada guru saya, orang tua saya, sekaligus mursyid saya, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Setiap hal Ngerapia beliau rawuh ke sini. Hari ini beliau nggak rawuh di sini karena 26 jam sebelum beliau meninggal dunia, saya sowan kepada beliau dengan istri dan anak-anak saya. Bukan istri dan anak saya, bukan. Istri dan anak saya. Saya termasuk kaum yang al-muwahhid, nyuwiji, satu tapi rasa empat. Bukan dubes ini, kata Gus Gofur betul-betul muda habis gitu, pendobos ya. Saya pernah ketemu dengan dubes Saudi yang di Indonesia yang dulu namanya Usama As-Suaibi. Dia kan istrinya 2. Tak tanya, ini siapa ini? Istriku. Yang ini istriku. Dia minta visa ke Riyadh. Tak lihat istrinya dua-duanya ini namanya sama. Namanya Munirah. Langsung saya berdiri, tak omongin dia, istri saya juga Munirah. Langsung dia bangkit dari tempat duduk, nyikap saya, kita penggemar Munirah. Sejak itu Pak, hubungan Saudi Indonesia nggak ada sulitnya. Ada apa-apa saya telepon, kuota haji naikkan 10.000, oke bos, katanya. Selesai Pak, dodolan bojo rampung. Jadi sama-sama namanya cuma cantikan istri saya. Karena saya berguru dengan Kiai Atabi. Kiai Atabi tahu loh ini min haitsu layoutnya gimana, min haitsu syakelnya bagaimana dan seterusnya. Jadi Mbah Maimun 26 jam sebelum beliau meninggal dunia, saya sowan beliau dengan istri dan anak-anak saya didampingi atas kepolisian. Keputusan atas kepolisiannya ini adalah alumni Universitas bukan yang Jember, kader PMI juga, ada atas pendidikan kebudayaan yang masih saudaranya Pak Wamenak, Pak Zainul Tauhid. Saya sowan mau pulang nggak boleh selama 2 jam. Saya berjalan 5 kilo untuk ketemu Mbah Maimun. Karena saya harus ketemu Mbah Maimun. Saya punya kaidah besar, ketika Mbah Mun ada di Saudi dan saya tidak sowan, maka adalah dzambun yang sama dengan syirik menurut saya. Dosa yang tak termaafkan. Makanya saya sowan beliau malam itu. Karena apa? Sebelum ke Saudi saya itu dikasih doa khusus sama Mbah Mun untuk melancarkan diplomasi di Saudi. Diplomasi 67 68 tahun yang gak pernah tembus. Akhirnya saya sowan ke Mbah Mun, Mbah, kula kepengin donga sing boten nate jenengan paringaken ke santri-santri apa puneh padoli. Ini masalah dubes niku luar biasa
LBBP berkuasa penuh kalih Ade Komarudin ditambahi LBBP dan SBW katanya. Apa itu SBW? Sewenang-wenang kayak gitu. Nah, kalau sowan Mbah Mun minta doa khusus, Mbah donga khusus, dituliskan dengan gambarnya masih saya simpan. Pesen Mbah Mun niki diwaca nak jenengan kepanggih Raja Salman. Kula waca ampuh tenan. Syarat kedua ojo dikandak-kandake wong termasuk wamenak ojo diomongi. Boten kena niku khos masalah. Khos. Malam itu 26 jam sebelum beliau wafat saya lapor kepada beliau, Mbah, doa sudah saya jalankan dan alhamdulillah semua permasalahan-permasalahan Saudi dan Indonesia dalam sebuah poros yang saya sebut dengan As-Su'unisiyah, Saudiyah Indonesia. Su'unisiyah ini kalimatun lam tu'raf qattu fi ayyi qamus min qawamisil lughah, termasuk kamusnya Ki Atabik. Gak ono nonggon kamus, Pak. Arab gak ono, Inggris gak ono, karena Su'unisiyah ini adalah singkatan dari Saudi dan Indonesia. Ini yang saya sebut dengan bid'ah diplomasi. Langsung Mbah kaula nyuwun doa, didoakan di situ. Ada rekamannya itu, doa itu. Doa untuk bangsa Indonesia, doa yang untuk baldatun thayyibatun warabun ghafur, doa agar Indonesia menjadi yang nasionalis religius. Cuman yang jadi kekagetan kami sekeluarga ketika malam itu jam 2:30 malam adalah closing statement, pemungkas dari statement Mbah Mun malam itu. Kang Maftuh, sampean tamu saya yang terakhir katanya. Kula kaget, menapa Mbah Mun niki pertemuan terakhir. Langsung kula masuk ke lift pulang ke markas KBRI di Jeddah, di Mekah karena musim haji. Di lift itu kami menangis bersama dengan anak-anak dan istri saya. Enggak biasanya Mbah seperti ini. Kok kata pertemuan tamu saya yang terakhir. Dan diulang 2 kali. Kalau dalam bahasa Arab kan ziyadatul lafadz, ziyadatul makna. Terakhir. Nah, cara balaghah karena mukhatabnya ini perlu diyakinkan. Mukhatab itu nak cara bahasa sekarang audien. Saya Pak Fuad ora terjemahke rapas deh, audien kan itu Pak Fuad. Pak Fuad ini dulu pramuka sebenarnya Pak. Kumpulnya sama ayu-ayu Pak dulu Pak ya. Pak Fuad itu. Karena kuliah bareng sama saya, gurunya Profesor Husain Yusuf. Mata kuliahnya Rijalul Hadis. Kalau ada mahasiswa yang nggak bisa baca kitab Arab, waktu itu adalah kitabnya Ma'alimus Sunan, sarahnya At-Tirmidzi. Langsung dia, oh kampret ya katanya gitu. Makanya jadilah kemudian disebut dengan Profesor Kampret. Itu Pak Husain Yusuf, Pak Fuad ini. Jadi itu yang saya sedihkan malam ini, Mbah Mun tidak rawuh di sini. Dan beliau akhirnya dimakamkan di Ma'la. Karena Mbah Mun itu sedonya di Saudi, maka semua otoritas yang mengurus termasuk di mana dikuburkan. Pagi itu saya nggak bisa tidur. Karena apa? Kalau Mbah Mun ini sampai dimakamkan di Saroya, berarti dubesnya kempung. Gagal operasi. Karena apa? Jarak antara Mekah dan Saroya itu 24 kilo Pak. Sopo santi sing arep ziarah rono kan wadoh. Padahal Mbah Mun itu sebenarnya beliau nggak minta karena bukan tradisi Mbah Mun, saya minta di Ma'la. Tapi dengan manaqibnya Khadijah itu adalah al-khurru takfihil isyarah wal balaghatu fil ijaz wal khurru takfil isyarah. Balaghah adalah dengan ijaz, sementara orang merdeka cukup dilirik.
Itu adalah bentuk lirikan dari Mbah Maimun Zubair, kecintaan beliau kepada Khadijah Al-Kubra. Pagi itu saya luncurkan 4 surat diplomatik ke Raja, ke Muhammad bin Salman, Waliul Ahdi, kepada Menteri Dalam Negeri dan juga kepada Amin Asimah Muqaddasah Mekah. Langsung di ACC dimakamkan di Maklat dengan nomor sekian. Karena saya tahu nomornya, makanya saya lobatnya nggak salah Pak. Meskipun yang lain ada yang salah sampai doa-doa gini, talqinnya ya fulan bin fulan gitu. Meskipun pada akhirnya juga ada yang mendoakan ke Mbah Mun, tapi karena sebenarnya sudah diatur oleh KBRI, tapi kemudian ada yang kepingin mendoakan. Padahal biasanya kan nalkin seorang kiai, ketika Mbah Mun nalkin mertua saya itu langsung dipegang padoknya, ya Abdullah Zawawi idza ataka malakani, dan seterusnya dengan suara yang lembut. Nah itu pakai talqin yang model terbitan mana itu Solo itu, ya Fulan bin Fulan kan. Saya sebagai orang yang dekat sama Mbah Maimun kan rada tersinggung itu, makanya kemudian ramai di media sosial. Hadirin yang saya hormati, saya tidak akan ngomong panjang. Ini saya datang ke Kerapiak, saya nyarutang karena setiap call saya harus datang ke sini sebagai keinginan Kiai Haji Atabik Alim. Cuman satu hal yang ingin saya sampaikan di forum ini. Saya apresiasi besar kebesaran Kerapiak yang Tigdaya ini mengingatkan kami pada sebuah syairnya Ar-Rusafi, seorang penyair Irak. Dia mengatakan, khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang adalah orang yang punya nama besar masa lalu. Ada Mbah Maksum, ada Mbah Munawir. Mbah Ali akhirnya aqama li nafsihi hasaban jadida, membuat tradisi baru untuk membesarkan tinggalannya Mbah Munawir. Sebagaimana yang sekarang dilakukan oleh Kiai Atabik dan keluarga besar Kerapiak. Ada Gus Hilmi, kemudian ada siapa yang adiknya yang tawil, panggilannya Pecong dulu itu. Ada Neng Hindun itu ajak ke Riyadh, saya gara-gara dia ke Riyadh saya diomongin pangeran Arab. Udah kawin belum? Katanya. Iya loh, model kan beliau kan bahasa Inggrisnya bagus, ketemu sama Pak Prim di sana, intelektual Indonesia kita gabung dengan intelek Saudi untuk membesarkan sebuah poros yang kita sebut dengan Saunesia. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Atabik ini, durianya ponakannya ada Bu Nafis, ada Bu Ida, Bu Hanifah, karena mertua saya juga pernah mondok di sini Pak, dan pernah ditawani oleh Mbah Ali untuk kawin sama orang mana ini? Lama di Saudi lali desa-desa gini. Karangkajen. Padahal mertua saya sudah meninggal dunia. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Atabik dan nanti akan diteruskan oleh para dzurriyyahnya Kiai Haji Ali Maksum ini adalah khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaliknya ini Ar-Rusafi, wa syarrul alamin dzawu khumulin idza fakhartakum dzakaru al-judud. Sejelek-jelek orang adalah orang yang cara bahasa Jawa ini pekok, kempung, gemblung lah itu. Adalah dzawu khumulin, orang yang pekok. Siapa orang pekok itu? Idza fakhartahum dzakaru al-judud. Ketika kau ajak omong mereka hanya bisa menyebut iku lho bapakku, iku lho dulurku jenengane Pak Gus Gopur, dan dia hanya bisa pamer dengan masa lalunya, tapi dia tidak pernah melakukan aqama li nafsihi sarafan jadida. Ini yang akan menjadi semangat kita ngeraba menjadi hebat, karena semuanya bekerja kedahsyatan masa lalu pada masa Kiai Ali dengan komplek hatnya, sekarang lebih dahsyat lagi Kerapiak ini dengan perkembangan yang lain. Ada perguruan tingginya, ada tukang sonteknya namanya Pak Kadir, ada tukang untu, kadang buka rahasia Pak. Saya ngomong di TV kan itu dia WA di Facebook, ada Kiai Hilmi itu. Kiai Hilmi itu dulu
Waktu pacaran saya yang jembatan dulu. Sama yang sekarang Pak, bukan sama yang dulu, ada Muslimir. Jadi Kadir, Pak Kadir nggak ada, Dr. Kadir. Dia di Facebook nulis langsung, aduh bos itu gigi kirinya kan palsu itu. Dia yang buat katanya. Sekarang nggak palsu, sekarang pakai implan Pak yang agak mahal, bus loh kan gitu kan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Khairunas itu Hasan bin Qatimin, ada Bu Yani juga malam ini. Mungkin yang pertama kali rawuh merapiak Bu ya. Saya ngikuti pengajian beliau. Wasarul alamin dalu khumulin idza fakhartahum dzakaru al-judud. Mbah Ali itu semua santrinya suruh setor syair. Jadi saya belum pernah ngaji ke Ngerapiak karena bagi saya salaman karo Mbah Maksum cukup lah kan gitu kan. Nyetrum di situ. Nah, Mbah Ali ini termasuk al-adib al-lughawi filologis, ahli bahasa. Roh inilah yang saya bawa ke Saudi. Saya tuh jadi diplomat gak punya ilmu apa-apa, hanya punya ilmu tajwid yang saya sampaikan tadi dan ilmu i'rab. Kapan i'rab rafa, nasab, jar dan majzum. Kasrah pun itu harokat. Li raf'i wan nasbi wa jarri nasalah ka'rif bina fa'inna naninal milah dan seterusnya. Nah, yang salah satunya yang saya bawa ke Saudi adalah ilmunya Mbah Ali, ilmu syair. Kemarin ketika Pak Muldoko dan Pak Jokowi ke Saudi itu nggak ada satu surat pun saya sampaikan ke Kementerian Luar Negeri untuk ngatur itu. Cukup satu syair ngapusi Pak. Saya masuk ke Diwan Malaki itu kantor raja. Karena alhamdulillah barokahnya Mbah Mun, barokahnya Mbah Habib, barokahnya semua kiai, kayaknya Dubes Indonesia dapat akses langsung untuk komunikasi dengan raja. Jadi ada Bapak kita lapor ke Khotimul Haromen, bukan Khadimul Harimen ya. Kalau Khadimul Haromen itu pemilik dua selir, kan gitu. Khadimul Haromen Asyarifen dan MBS. Ketika masuk saya lihat mereka pada ngerokok. Dia bilang, Sadan Safir, tetahin katanya. Saya bilang enggak, saya kan enggak enak di Istana Raja masuk suruh neraka, tapi asbaknya banyak. Cuman saya ini kan punya ilmunya Gus Baha. Nah, Gus Baha ini bapaknya namanya Kiai Nur Salim, bareng-bareng dengan bapak saya namanya Pak Rosid, tukang jam Pak, tukang jam di Sarang sana. Makanya Kiai Sarang yang Mbah Rozak itu yang kalau malam pakai kacamata hitam kayak gini nih. Nah, ini kacamata dubes ini masih harus mahal gini Pak. Itu langsung panggil saya, hei Maftuh Ibnu Sa'ati. Maftuh anak itu tukang jam karena bapak saya itu profesinya tukang jam dan fanatik berat sama mbahnya Gus Gofur namanya Kiai Haji Zubair. Makanya saya sangat setuju dengan inisiatif besar dari Gus Gofur, pertemuan para ulama-ulama ini akan melahirkan santri-santri yang dahsyat. Saya lahir itu karena konspirasi Kiai Mbah Maksum dan Mbah Imam Sarang itu. Kawin kene loro iki lahir Agus Maftuh itu. Jadi saya di Istana Raja langsung saya hapus di sini. Saya bilang di Indonesia ada Asy'ar al-Masyhur al-Mustafid al-Alsina, saya bilang ada sebuah syair yang sangat terkenal di Indonesia. Apa? Saya nyanyikan Pak. Yang bagi ba'dal akli antudahina. Tak lirik rokoknya, mereknya apa ini? Langsung. Yang bagi sayojo ba'dal akli sawise ma'am. Apa antudahina arep yen rokok sapa sira? Nah, tak lihat ini Barosim Malakiyah itu orang paling digdoyo di sana Pak. Yang ngatur-ngatur raja lah. Langsung saya yang bagi ba'dal akli antudahina biardatin wadan hilin wal malbara ya. Ternyata rokoknya 3 itu langsung ngakak-ngakak dia lupa Pak. Udah dubes mau minta apa lagi? Saya bilang masuk Ka'bah 1, yang kedua masuk makamnya Kanjeng Nabi. Langsung Pak, apalagi ya. Belum Pak pakai syair yang kedua, tambah syair kedua.
wa inturid ziyadatal ladati, yen kepengin sira tambah enak fal tahtali bi afaril qahwati. Teleke iku lho sisa-sisa kopi dan rokok tambah enak. Selesai, Pak. Nggak perlu surat-surat aneh-aneh itu ya, karena doanya Mbah Mun cuma ditambah kita sebagai apa yang delotok-delotok inilah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf mungkin lebih dari 7 menit karena ada Gus Baha. Kami Gus Gofur, Gus Baha itu generasi kedua. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya saya rada ganteng sithik kan gitu ya. Gus Baha senengane ngene, kadang dingekno kan. Beliau alim, dia al-mutabakhir fi ulumin syatta. Makanya ketika kemarin di Facebook saya bilang, saya dimarahin orang banyak Gus kemarin itu. Saya bilang Islam kafah, diksi Islam kafah itu salah kaprah. Saya contohkan di situ, dalam Al-Quran hanya 5 kali kafah itu dan semuanya jamak. Dan dalam tradisi bahasa Arab, kafah tidak pernah menjadi isim sifat. Saya ngomongin santri, bingung mereka. Lalu Islam kafah dari mana? Cari aja udkhulu fis silmi kafah. Enggak gitu cara ngartikannya. Udkhulu antum kafatukum fis silmi. Nah, cara nahwunya gitu, tapi kadang enggak ada kafatas silmi ya amal, kafatal ilmi enggak ada, kafatal amal harus jamak. Saya teliti juga 9 kitab hadis, ada 35 kafah. Elek-elek saya dosen hadis kan, sambil gini kan, dosen hadis. Semua kata kafah dalam hadis mulai Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ad-Darimi, Muwatta dan Ahmad, kafah itu terkait dengan An-Nas dan Al-Khalqi, semuanya jamak. Enggak ada kafah yang menuju ke yang mufrad. Jadi memaksa istilah Islam kafah menurut saya adalah pemerkosaan gramatikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.